Halo semuanya, senang bisa menjumpai Anda kembali. Masih bersama saya Ati Alfa di channel Bioskop Tetangga. Seperti biasa selama 40 menit ini, saya akan temani kalian semua mengikuti sebuah alur cerita film yang sudah kalian tunggu-tunggu. Cerita kali ini mengisahkan perjuangan sebuah bangsa yang terjajah selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya seorang yang dijanjikan dalam ramalan datang dan membawa mereka kepada kejayaan dan menjadi cikal bakal terjadinya perang suci. Tapi sebelum ke ceritanya, mari yang belum subscribe, sok atuh subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian menjadi bagian yang gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jika sudah, mari saya temani untuk mengikuti cerita selengkapnya. Imperial Diary, year 10,109. Di awal cerita, Putri Kaisar bernama Irulan secara diam-diam membuat laporan mengenai kemungkinan Paul Atreides masih hidup setelah pembantaian yang dilakukan oleh Kaisar yang bekerja sama dengan bangsa Harkonnen. Without warning or declaration, the Atreides were no more. Sementara itu, Kaisar Saddam sendiri merasa resah karena takut jatuhnya keluarga Atreides bisa menjadi ancaman baginya. Nor have me to accept. For I know he loves. Sementara itu di markas Harkonnen, pemimpin Harkonnen yang bernama Baron memberikan jabatan kepada ponakannya yang bernama Raban untuk melindungi rempah-rempah sekaligus membinasakan suku lokal planet Arrakis, yaitu bangsa Fremen. Dan film pun baru dimulai. Di suatu tempat di sebuah gurun, setelah keluarganya dibantai oleh bangsa Harkonnen, Paul yang saat ini tengah melarikan diri bersama ibunya, yaitu Lady Jessica yang sedang hamil. Saat ini, mereka berdua bergabung bersama bangsa Fremen yang sedang menuju ke Sitstaba. Namun, dalam perjalanan, mereka mengalami masalah karena Harkonnen tiba-tiba datang dengan chopper untuk mencari keberadaan para Fremen. Mereka akhirnya bersembunyi di balik batu. Pimpinan mereka mengingatkan bahwa di sana terdapat alat tamper untuk memanggil cacing raksasa yang ditanam oleh para Fremen, dan mereka disuruh menjauh dari sana. Pasukan Harkonnen lari dan segera naik ke bukit. Tiba-tiba Fremen menembaki mereka dari kejauhan hingga Harkonnen tak punya waktu untuk membalas. Paul pun bertarung dengan salah satu Harkonnen dan berhasil merobohkannya. Dari kejauhan, seorang Harkonnen sedang membidik Paul. Namun tiba-tiba, Jessica berhasil menghantamnya. You okay? Yeah, she's fine. Setelah menghabisi para Harkonnen, Fremen segera mengambil cairan tubuh mereka karena langkanya air bersih. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya dan membiarkan mayat Harkonnen jadi santapan cacing gurun.
Mereka tiba di Sixtabra sambil membawa tubuh bangsa Fremen bernama Jamis yang sudah dihabisi oleh Paul saat duel. Sixtabra. Paul dan ibunya tidak disambut dengan baik karena banyak Fremen menganggap mereka sebagai mata-mata. Namun, ada juga yang percaya bahwa Paul adalah orang yang akan membawa bangsa Fremen menuju kebebasan yang disebut dengan lisan al-Ghaib. Pemimpin bangsa Fremen yang bernama Stilgar mencoba meyakinkan para tetua di sana bahwa Paul adalah orang yang ada di ramalan mereka selama ini. Para tetua masih tidak percaya, namun Stilgar sekuat tenaga meyakinkan mereka bahwa Paul adalah lisan al-Ghaib. Some of them others. Come with me. Stilgar memanggil Jessica untuk ikut bersamanya. Jessica dibawa ke sebuah kolam air, di mana air-air itu adalah air yang mereka ambil dari tubuh para Harkonnen. Setelah semua air itu cukup, maka lisan al-Ghaib akan merubah tanah Arrakis menjadi subur. So many souls. Why are you showing me this? Semua ini ditunjukkan kepada Jessica karena Jessica adalah ibu dari lisan al-Ghaib yang mereka ramalkan dan akan menjadi ketua mereka. Lalu Jessica diminta untuk menggantikan pendeta Fremen yang saat ini sudah sekarat. Jessica tidak memiliki pilihan, terlebih lagi mereka sudah tidak memiliki tujuan lain. Jessica kemudian dipanggil oleh pendeta dan diberi racun sebagai ritual. Racun tersebut sangat mematikan bagi laki-laki dan hanya orang terpilih yang mampu bertahan dari racun tersebut. Jessica merasa sangat kesakitan dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hingga akhirnya pendeta tahu bahwa Jessica sedang mengandung. Di saat yang sama, Stilgar dan anak buahnya percaya bahwa Paul adalah orang terpilih, sementara Chani dan kawan-kawannya tidak mempercayai hal tersebut. It's no miracle. Paul merasa sungkan dan mengatakan bahwa ia bukanlah orang terpilih, tidak mencari kekuasaan, dan hanya ingin mempelajari hidup sebagai seorang Fremen serta berperang melawan Harkonnen. Namun perkataan Paul membuat mereka yakin kalau ia adalah orang terpilih. Keesokan harinya, Paul kemudian diminta untuk menyeberangi gurun pasir sebagai syarat awal untuk menjadi seorang bangsa Fremen. Tentu saja, Stilgar tidak lupa memperingatkan Paul akan bahaya cacing gurun raksasa yang berada di padang pasir yang akan ia lewati. Semenjak perkataan Paul yang tidak ingin kekuasaan, Chani pun mulai menghormatinya. Ia pun memperhatikan Paul
dan mulai khawatir dengan tantangan yang diberikan kepadanya, karena Paul sama sekali belum mengetahui cara berjalan di atas pasir di sana. Perjalanan pun akhirnya dimulai hingga malam hari. Rupanya Chani juga ada di sana membantu Paul melewati tantangan tersebut. Tak lupa, Chani juga mengajari Paul beberapa cara berjalan di atas pasir di sana dan hidup sebagai seorang Fremen. Please keep going. Pagi harinya, Jessica akhirnya sadar bahwa racun yang diminumnya membangkitkan kesadaran janinnya. Jessica bisa berbicara dengan anaknya yang masih dalam kandungan dan percaya bahwa bangsa Fremen harus diyakinkan terlebih dahulu tentang ramalan tersebut, terutama yang lemah terlebih dahulu. Sementara itu, di tengah gurun, bangsa Harkonnen kembali mencari keberadaan Fremen menggunakan kendaraan canggihnya. Namun, Fremen yang sudah hafal daerah tersebut langsung menyerang Harkonnen secara tiba-tiba. Namun Fremen juga mengalami masalah karena pesawat Harkonnen yang mengacaukan strategi mereka. Chani mulai membidik pesawat itu, namun masih gagal. Paul mengatur strateginya dan menyuruh Chani untuk mengikuti arahannya. Akhirnya, Chani berhasil menembak jatuh pesawat dan alat tempur canggih milik Harkonnen. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Harkonnen, semua pejuang Fremen mulai menerima keberadaan Paul. Mereka melihat kemampuan bertarungnya yang sangat baik. Stilgar pun memberi julukan Paul sebagai Muad'Dib, yang artinya tikus gurun. Muad'Dib. Muad'Dib. Paul Muad'Dib. Hey! Stilgar! Pagi harinya, Paul sedang melihat Stilgar yang sedang menunggangi cacing raksasa. Kemudian Paul bertanya pada Chani, apakah dia nantinya bisa menunggangi cacing raksasa seperti bangsa Fremen. Chani mengatakan bahwa ia pasti bisa. Hubungan mereka semakin dekat, dan mereka berdua pun jatuh cinta satu sama lain. Di sisi lain, Rabban dipanggil oleh Baram karena kinerjanya yang kurang memuaskan. Rabban selalu gagal mencari keberadaan markas bangsa Fremen. Baron mengancam akan menghabisinya jika gagal lagi. Kembali ke Paul,
ia rupanya mengalami mimpi buruk. It's okay. Been a while since you've had one of those nightmares. Lalu ia menceritakannya pada Chani. Paul mendapat penglihatan bahwa di masa depan jutaan orang akan tewas karena kelaparan akibat perang yang dimulai oleh Paul. And millions of people starving to death. Namun, Chani mencoba menenangkannya. I'm fine. Pagi harinya, semua orang berkumpul untuk menyaksikan tes terakhir yang akan dilakukan Paul. I tuned it myself. Thanks. Tes terakhir bagi Paul adalah menunggangi cacing gurun raksasa untuk pertama kalinya. I understand. Chani yang melihatnya terlihat gelisah. Dengan menggunakan alat tamper, Paul mulai memancing cacing gurun untuk datang. Tak lama kemudian, cacing pun datang dengan ukuran yang sangat besar dari biasanya. Meskipun awalnya mengalami kesulitan, Paul akhirnya berhasil menungganginya dengan lancar. Semua orang bersorak melihatnya. Kabar tersebut langsung didengar oleh pengikut Lady Jessica, sehingga mereka semakin percaya bahwa Paul adalah orang yang ada di ramalan. Mereka segera menyebarkan berita tersebut ke semua orang. Jessica kemudian berniat untuk pergi menuju markas Fremen yang ada di selatan dan ia mengajak Paul. Namun Paul menolak permintaan ibunya karena jika ia ke selatan, maka perang suci akan terjadi. Berdasarkan penglihatannya, jutaan orang akan mati kelaparan jika terjadi perang yang ia mulai. You fighting in the north to protect you down there in the south. I'll be waiting for you. Pada akhirnya, Jessica bersama pengikutnya mulai berangkat ke selatan dan dalam perjalanannya, mereka sempat terhalang oleh badai pasir yang sangat dahsyat. Those storms look bad. Setelah itu, Paul bersama bangsa Fremen mulai melakukan penyerangan dengan menghancurkan tempat yang menyimpan sebagian besar rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Harkonnen. Rabban sangat marah. Ia bersama pasukannya bergegas mencari keberadaan Fremen yang ada di sebuah bukit. Range open. I've lost them. Strike! Yes, my lord. Rabban yang emosi langsung menembaki bukit, sehingga penglihatan mereka menjadi sangat terbatas.
Saat Raban dan pasukannya turun, Fremen langsung menghabisi Harkonnen, membuat pasukan Harkonnen kebingungan dan memutuskan untuk mundur. Salah seorang pasukan Fremen mencoba menangkap Raban, namun ia tertembak dan jatuh. Muad'Dib, the prophet. Di sisi lain, Irulan akhirnya tahu bahwa dalam pembantaian keluarga Atreides adalah ayahnya sendiri, yaitu Kaisar, yang dihasut oleh pendeta Kaisar. Karena ayah Paul, sekaligus pemimpin keluarga Atreides, sangat disukai banyak orang, sehingga hal itu bisa menjadi ancaman bagi Kaisar. Sementara itu, bertepatan dengan ulang tahunnya, Baron mengadakan pesta gladiator, dan Rauta, keponakan Baron yang sangat kejam, akan bertarung melawan 3 keturunan terakhir keluarga Atreides. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Rauta berhasil mengalahkan 2 orang Atreides dengan mudah, namun 1 orang berhasil bertahan melawan Rauta. Tak ingin dikalahkan, Rauta akhirnya menggunakan cara liciknya. Akhirnya ia pun harus tewas di tangan Rauta. Malamnya Rauta dipanggil menghadap Baron. Arrakis. Rauta kemudian dipinta Baron menjadi pengganti Raban yang mempunyai misi untuk menguasai planet Arrakis, mengambil seluruh rempah-rempah, dan dijanjikan kekuasaan sebagai seorang kaisar. Pengangkatan Rauta pun dilakukan di depan semua orang. Bangsa Fremen kembali diserang, namun lagi-lagi mereka berhasil menghancurkan kendaraan canggih milik musuh. I recognize your footsteps. Ternyata, pasukan itu bukanlah Harkonnen, melainkan para penyelundup. Di sana, ada mentor lama Paul yang bernama Garny. Paul merekrut Garny untuk bergabung dengan Fremen. Not clever. Enough to blow up the whole planet.
Garni mengajak Paul ke sebuah tempat rahasia milik keluarga Atreides. Di sana ternyata berisi banyak bom nuklir, membuat Chani rasa jika Paul terhasut untuk berperang. Kembali ke Jessica. Through them we are originations of the southern fundamentalist tribes of the Lisan al-Gaib. The voice. Lady Jessica akhirnya sampai di tempat ritual. Dibantu pengikutnya, Jessica mengambil air racun yang merupakan racun dari cacing gurun yang masih berukuran kecil. Jessica mengatakan kalau racun tersebut disiapkan untuk Paul, walau sempat dilarang untuk diminum laki-laki karena akan membuatnya tidak selamat. Namun Jessica yakin akan ramalannya. Let him try. Di sisi lain, Paul kembali mendapat penglihatan dalam mimpinya bahwa Chani terkena efek samping dari bom atom milik keluarganya. Johnny! Paul panik dan mengecek keberadaan Chani yang masih baik-baik saja, namun sayangnya, pasukan Harkonnen yang dipimpin oleh Rauta berhasil menghancurkan markas Fremen yang ada di utara. Di markas Harkonnen, Rabban tak terima jika ia digantikan. Akhirnya, Rauta menghajarnya dan Rabban dipaksa untuk mencium kakinya karena sebelumnya sudah mempermalukan nama keluarga karena gagal melindungi tempat rempah-rempah. Or even that. Embarrass our family one more time. Serangan Harkonnen ke utara membuat banyak bangsa Fremen luka berat dan tewas, sehingga mereka mau tak mau harus ke selatan agar bisa selamat. Sedangkan Paul masih ragu karena takut jika perang suci benar-benar terjadi. Are allowed to speak. Stilgar ingin Paul memimpin Fremen, namun Paul menolak. Cut off my own hand. We need you. We need the Lisan. I don't care what you believe. I believe. Semua orang mencoba membujuk Paul untuk ikut ke selatan karena Paul sudah dianggap sebagai pemimpin. You know why? I'll stay too. Nobody stay. Chani kembali membujuk Paul, namun Paul masih tak mau karena jika perang suci terjadi, ia akan kehilangan Chani. Namun, Chani mencoba meyakinkan Paul bahwa mereka akan selalu bersama. Bring your people to safety. Markas Remenu yang ada di utara akhirnya dihancurkan, dan Harkonnen sudah menguasai wilayah tersebut untuk mengambil rempah-rempahnya. Pada akhirnya, Paul mau untuk ikut ke selatan bersama bangsa Fremen. Paul juga sempat mampir ke tempat ritual yang sama seperti ibunya. Di sana, ia meminum racunnya, membuat Paul tak sadarkan diri selama beberapa jam. Mendengar Paul tak sadarkan diri, Chani pun dengan cepat datang ke sana. Chani mencoba membantu menyadarkan Paul. Paul kembali sadar,
namun Chani menamparnya karena ia sudah meminum racun tersebut yang membahayakan nyawanya. Paul kemudian menceritakan penglihatannya saat tak sadarkan diri kepada ibunya. I do see a way. Paul mengaku jika ia melihat masa lalu dan masa depan, serta ia tahu jika Baron adalah kakeknya. You are the daughter of Baron Vladimir. I didn't know myself until I took. Rupanya ibunya baru mengetahui hal itu setelah ia meminum racun itu yang ternyata mereka berasal dari bangsa Harkonnen. So this is how I will survive. Paul akhirnya sampai di selatan, di mana semua mata tertuju padanya. Namun, Paul yang baru saja tiba diminta untuk menghabisi Stilgar agar ia menjadi pemimpin selanjutnya. Namun, ia menolak secara mentah-mentah karena ia tak mau menghabisi pejuang hebat seperti Stilgar. I'm pointing the way. Suck und thou fixie. Paul malah menantang semua orang di sana. Hal ini membuat semua bangsa Fremen Selatan sangat marah. Hudai. He's not the Josh. Namun, dengan kekuatannya, Paul membongkar identitas salah satu Fremen, sehingga akhirnya membuat semua Fremen percaya bahwa Paul adalah orang yang sudah diramalkan atau lisan al-ghaib. O Erle Chelsea. Secara tidak langsung, Paul sudah menjadi pemimpin bangsa Fremen. I am Paul Muad'Dib Atreides. Lisan al-Gaib. Ruin Paul kemudian menantang Kaisar dengan mengirimkan sebuah surat. Kaisar yang membaca surat tersebut segera menuju Arrakis bersama anaknya serta pasukan terbaik mereka yang disebut sebagai Sardukar. Kaisar menginterogasi Baron yang tak kunjung menguasai wilayah selatan. Namun, Baron mengaku bahwa wilayah selatan mustahil untuk ditaklukkan karena wilayahnya yang sangat ekstrem. The South. Regions is well known, Your Majesty. Melihat keadaan Fremen yang baik-baik saja, Kaisar tak percaya dan menghancurkan alat bantu Baron dan membuatnya tak berdaya. Tapi, tanpa Kaisar sadari, bangsa Fremen dalam jumlah yang sangat banyak sudah bersiap untuk menyerang. Mereka menunggu datangnya badai karena perisai tak bisa bertahan di tengah badai. Dirasa waktunya pas, Fremen meluncurkan bom milik Atreides dan berhasil menghancurkan sistem pertahanan Sardukar. Dengan menunggangi cacing gurun raksasa, bangsa Fremen berhasil membantai pasukan Sardukar.
Kini giliran pasukan yang dipimpin Chani menyerang. Fremen berhasil menembus markas Harkonnen. Paul segera menghampiri dan menghabisi kakeknya, yaitu Baron. Grandfather. You die like an animal. What deep? Perang berlanjut sampai malam hari antara Sardukar dan Fremen. Dalam pertempuran, Garni akhirnya bisa membalaskan dendamnya dengan menghabisi Rabban. And my friends. Pagi harinya, setelah semua berkumpul, keluarga besar Kaisar datang dengan pesawat tempur untuk membantu. Gurney, my lord. Send Paul perintahkan Garni untuk memperingatkan mereka jika mereka menyerang, maka seluruh rempah-rempah akan dihancurkan dengan bom nuklir. You will bow at my feet. Your feet! I'll take the hand. Paul juga berniat untuk menikahi Irulan agar bisa mengambil kekuasaan Kaisar. Hal itu didengar oleh Chani yang ada di sana, membuat Chani merasa dihianati. Do you know why? Kaisar sendiri mengaku jika ia menghabisi ayah Paul karena ayahnya yang terlalu lemah saat menjadi pemimpin. Your father. Lalu Paul meminta Kaisar menyerahkan kekuasaannya atau ia bisa mengirim pasukan terbaiknya untuk berduel dengannya. I'm here, Atreides. Rauta yang mendengar kemudian menawarkan diri untuk melawan Paul. Do not stain your hands on this animal. Pertarungan dimulai, mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Namun sayangnya, Paul tertusuk oleh Rauta. Namun meskipun terluka parah, Paul akhirnya mampu mengalahkan Rauta. You fought well, Atreides. The life debt has been paid. Spare my father now. Irulan memohon pada Paul untuk mengampuni ayahnya. Tahta akan diserahkan pada Paul dan dirinya akan menjadi istrinya. Kaisar pun berlutut dan mencium tangan Paul. Namun Garni memberitahu Paul
kalau ia mendapatkan pesan dari keluarga besar kaisar yang menyatakan bahwa mereka tak menghormati kekuasaan Paulo. Mendengar itu, Paulo memerintahkan Garni untuk memimpin pasukan ke Taman Firdaus. Lead them to paradise. Dengan demikian, ini adalah awal dari sebuah perang yang disebut Perang Suci. Bangsa Fremen dibawa oleh Paul menuju tempat yang disebut mereka sebagai surga. Sementara itu Channing yang marah dengan Paul pun segera pergi dari sana dengan memanggil cacing gurun raksasa. Dan film pun telah berakhir. Bagaimana? Apa kalian suka ceritanya? Tentang bagaimana nasib Chani dan akhir dari sebuah perang suci ini, mari kita tunggu film selanjutnya di part ketiganya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti sampai akhir cerita ini. Salam buat keluarga tercinta kalian dan sampai jumpa lagi.